Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kitab Manhajus Salikin fi Tawdih Al-Ahkam Wad-Din karya Syekh Sa'di rahimahullah, kitab ini merupakan salah satu kitab yang muallif ingin mengenalkan salah satu metode jalan yang mudah, yang jelas bagi para penuntut ilmu, demikian pula orang-orang yang ingin menempuh kehidupan dalam beragama, terkhusus dalam urusan yang di situ digolongkan atau yang disebut oleh para ulama dengan pembahasan fikih. Berlalu di antara masalah pertama yang beliau sebutkan tentang al-ahkamu khamsah, hukum bagi seorang yang telah digolongkan sebagai ahlu taklif atau mukallaf, seorang yang telah dibebani syariat. Ada yang disebut dengan wajib, kemudian haram, makruh, kemudian al-masnun, kemudian al-mubah. Wa dzakara rahimahullah, kemudian muallif rahimahullah yaitu Syekh Sa'di menyebutkan bahwa wajib adalah huwa ma usiba fa'iluhu, segala apa yang dikerjakan dan apabila perbuatan itu dikerjakan sang pelakunya mendapatkan pahala. Wa uqiba tarikuhu, adapun jika ditinggalkan maka mendapatkan iqab atau hukuman, atau yang diistilahkan dengan berdosa. Dan dikaitkan tentang perbuatan yang jika dikerjakan itu mendapatkan pahala, tidaklah secara mutlak, tetapi harus dikaitkan dengan bil imtithal, seorang mengerjakan imtithalan, melaksanakan perintah Allah, dan dalam melaksanakannya pun karena Allah, yaitu berdasarkan kepada keikhlasan. Demikian pula dalam hal meninggalkan suatu perbuatan yang dalam hal ini lawan daripada al-wajib, yaitu haram. Faqala wa amal haram
lidduhu, yaitu lawan daripada wajib. Maka haram kalau dia lawan daripada wajib, atau muharram, sesuatu yang muharram, ma talaba asy-syari'u, segala sesuatu yang syariat menuntut. Untuk meninggalkan talaban jaziman, dan tuntutan tadi tuntutan yang pasti, tidak boleh ragu. Ma talaba syari'u tarkahu talaban jaziman. Apa yang syariat meminta untuk ditinggalkan dengan pasti, itulah muharram. Dan secara hukum maka yang disebut dengan haram ialah ma usiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Segala apa yang apabila seorang meninggalkan perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan pahala dengan catatan imtithalan, melaksanakan karena semata-mata karena Allah atau dengan keikhlasan. Dan uqiba fa'iluh, yang namanya muharram kalau dikerjakan justru mendapatkan iqab, berdosa. Demikian pula makruh, kama qala rahimahullah, ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluh. Adapun makruh, jika meninggalkan mendapatkan pahala, tetapi jika melakukan tidak sampai kemudian ada iqab, seorang berdosa. Walaupun yang utama terhadap perkara makruh ialah seorang meninggalkan. Dan istilah makruh di sebahagian ulama ke Syafi'i ataupun Imam Syafi'i yutlaq, yaitu dimutlakkan kepada istilah muharram. Istilah makruh itu diistilahkan kepada muharram. Dari situ apabila kita membaca mastalaha asy-Syafi'i fi ahkamihi, apa yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i dalam menghukumi satu masalah, dan kita dapatkan beliau mengatakan makruh, maka yang dimaksud ialah muharram. Tsumma al-masnun dhidduhu, adapun masnun sunnah, misalkan sunnah, mandub, mustahab, lawan daripada makruh. Sehingga yang namanya masnun ma usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Yang namanya sunnah, seorang jika mengerjakan dan dalam melaksanakan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah dan berdasarkan dengan keikhlasan, dan barang siapa yang meninggalkan tidak sampai berdosa. Adapun mubah, alladzi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Kalau mubah, melaksanakan atau meninggalkan, hukumnya sama. Walaupun dalam perihal mubah, para ulama sering menyebutkan qad yatarattab. Terkadang di sana namanya mubah itu bisa saja hukumnya berubah, berakibat kepada menjadi wajib misalnya, jika perkara mubah tadi menghantarkan pada sebuah kewajiban, dan bisa saja muharram jika yang mubah tadi menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan.
ثم قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها. Wajib atas setiap orang yang telah terbebani syariat untuk belajar segala apa yang diperlukan dalam urusan ibadah-ibadah dia, dalam urusan muamalahnya, atau yang lain. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam ad-din. Thumma dzakara al-muallif kitabu at-taharah. Kitabu at-taharah. Telah kita singgung pemaknaan daripada kitab yang dia itu disusun dari madah, yaitu huruf hijaiyah dari kaf, ta dan ba. Kitabun bermakna kepada kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Dan huruf ini jika bergabung bermakna kepada apa? Al-jam'u wal-dhamm, menggabungkan dan mengumpulkan. Jadi kitab suatu kumpulan, kitab hasil gabungan, gabungan masail, gabungan abwab, kumpulan bab-bab dalam permasalahan. Apakah masalah fikih, apakah masalah tauhid. Dan kalau diidhofahkan seperti kitab tauhid, maka kitab tersebut terkumpul padanya, tergabung padanya masalah-masalah yang terkait dengan masalah tauhid. Sekarang kita masuk kepada kitab taharah. Kitab yang di bawahnya akan menaungi permasalahan yang terkait dengan masalah bersuci, at-taharah. Jadi pada kalimat kitabu at-taharah kita lihat dari dua sisi. Pertama, kitabun, bahwa kitabun itu satu kumpulan masail, satu kumpulan bab atau abwab pembahasan. Adapun taharah kama qala ahlul ilmi lughatan wa syar'an, secara lughah yang namanya taharah ialah an-nadhafah. Yang dimaksud dengan at-taharah ialah an-nadhafah atau an-nazahah, membersihkan atau mensucikan. Dan yang dimaksud dengan membersihkan dan mensucikan di sini ialah anil aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah, dari kotoran yang sifatnya nampak lahiriah atau yang sifatnya ma'nawi. Yang namanya at-taharah, seorang membersihkan diri, mensucikan diri dari kotoran, baik yang sifatnya nampak atau yang sifatnya ma'nawi lahiriyah atau batiniyah. Adapun kalau at-taharah yang sifatnya hissiyah, yang nampak, taharatul baul wal gha'id wad dam wa ghairi dzalik. Contoh seorang membersihkan air kencing, membersihkan kotoran manusia yang najis dalam hal ini, dan darah, atas sebagian pendapat tentang najisnya perkara darah.
Adapun ma'nawiyah, membersihkan diri secara ma'nawi, mensucikan diri secara ma'nawi. Qala mithlu al-akhlaq al-fasidah. Contohnya, membersihkan diri dari akhlak yang buruk, akhlak yang merusak, akhlak yang akan merusak pribadi seseorang. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fi Baiti Lut alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi yang ingin membersihkan kampung halamannya, demikian pula kaumnya dari satu penyakit akhlak yang sangat buruk. Apa yang disebut dengan al-liwat, homo. Ini telah diberantas dan telah diingatkan para anbiya di masa dahulu. Namun tanggapan orang-orang yang tidak suka, maka mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka. Itu Nabi Lut dan orang-orang yang mengikutinya diperintahkan untuk diusir. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka itu orang-orang yang suka membersihkan diri, orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan yang dimaksud pada ayat ini, pada surat Al-A'raf ayat yang ke-82, innahum unasun yatatahharun, mereka adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri, yatatahharuna minal akhlaq ar-radhilah. Mereka orang-orang yang ingin membersihkan diri dari akhlak yang buruk, akhlak yang rendah. Maka at-taharah, masalah bersuci, baik seorang bersuci dari sesuatu yang lahiriah, yang nampak, atau hissiyah, dari kotoran, dan taharah yang juga sifatnya ma'nawiyah, membersihkan diri dari akhlak yang buruk, perangai yang jelek, demikian pula syirikan. Adapun at-taharatu syar'an, taharah yang sifatnya secara syara', fahiya raf'ul hadath. Kalau yang dimaksud dengan at-taharah, bersuci, dan pembahasannya ialah pembahasan syariat, syariat berbicara masalah taharah, maka yang dimaksud dengan at-taharah ditinjau secara syara' ialah raf'ul hadath. Wa ma fi ma'na, mengangkat hadas, dan yang semakna. Mengangkat hadas baik yang akbar maupun asghar, hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Kalau hadas asghar cukup dengan berwudu, tapi kalau akbar seperti junub dan yang semisalnya dengan apa? Ikhtisal, dengan cara seorang dengan al-ghusl, dengan cara mandi. Dan juga yang dimaksud dengan taharah secara syara' ialah zawal al-khabath. Zawal al-khabath, membuang, menyingkirkan kotoran, membersihkan kotoran. Jika seorang muslim yang akan sholat, maka yang dimaksud dengan zawal al-khabath, membersihkan kotoran dari badannya, dari pakaiannya,
dari tempat di mana dia akan melakukan ibadah. Ini kalau pembahasan at-taharah secara asy-syara'. ثم قال مؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. Dan masalah yang ketiga kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam buniyal islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dibangunnya Islam itu di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan Muhammad adalah rasulnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Wa shaum Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Dan muallif yaitu Asy-Syaikh Sa'di menyebutkan tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 5 hal yang menjadi dasar dalam Islam. Ingin mengikuti kepada Sani' al-Musannifi, apa yang dilakukan oleh para ulama dahulu dalam membahas fikih. Para ulama menyebutkan tentang sisi penempatan kitab at-taharah itu dibahas di awal pembahasan, sebelum sholat, sebelum puasa. Padahal dalam hadis ini disebutkan buniyal islamu ala khams, dibangun Islam di atas 5 hal, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua ialah as-shalah, iqamus shalah, menegakkan as-shalah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu', demikian pula para ulama yang lain dalam syuruh al-hadis, kitab-kitab yang di sana mensyarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam pembahasan fikih. Imam Syaukani, As-San'ani dan yang lain dalam kitab-kitab mereka pada Subul Salam atau Nailul Awtar atau Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Fath, ketika menyebutkan kenapa masalah taharah didahulukan sementara hadis yang dijadikan dalil ialah dalil dibangunnya Islam di atas 5 hal. Pertama syahadat, yang kedua salat. Kalau masalah tauhid bukan dalam masalah kutubul fiqh. Perlu kita pahami bersama bahwa kalau masalah tauhid pembahasannya khusus dalam kitab apa? Tauhid. Baik tauhid uluhiyah, demikian pula masalah ittiba Rasul. Maka sebagian ulama ada yang membagi tauhid menjadi 4, tentang tauhid rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, al-asma wa sifat, dan apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah termasuk seseorang itu disuruh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang wajib seorang meniru, mencontoh kepada apa yang beliau ajarkan. Yang seharusnya pembahasan berikutnya ialah as-shalah. Tapi kenapa salat ditunda pembahasannya? Sementara yang dikedepankan ialah masalah at-taharah. Sisi penempatan kenapa kitab at-taharah itu dibahas, karena seseorang dalam keadaan tidak
sah salatnya kecuali melalui proses yaitu bersuci terlebih dahulu. Urutannya yaitu kalau dalam rukun Islam ada 5. Syahadat, as-shalah, kemudian puasa, haji dan Ramadan. Mana pembahasan at-taharah? Dikatakan sesungguhnya dia masuk kepada pembahasan as-shalah. Dan dikenal bahwasanya yang namanya salat tidak mungkin akan dikatakan sah salat seorang kecuali diawali dengan at-taharah, bersuci. Nah, karena masalah taharah masalah yang penting dan dia merupakan syartun min syuruti as-shalah, salah satu syarat daripada sahnya salat, sehingga dikedepankan pembahasan at-taharah. Dikedepankannya pembahasan at-taharah. Dan salat atau salah satu syarat daripada as-shalah ialah at-taharah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atau sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula yang lain. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Demikian pula semakna hadis ini ialah hadis yang di situ persis maknanya, la tuqbal salatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang barang siapa yang dia hadas batal sampai dia wudu. Jadi di sini disebutkan bahwa taharah merupakan syarat sahnya salat. Demikian pula qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seorang tanpa diawali dengan bersuci. Karena masalah bersuci masalah yang mengawali salat, sehingga dikedepankan dalam pembahasannya. Semakala al-masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, qala fa syahadatu an la ilaha illallah ilmul 'abdi i'tiqaduhu wa iltizamuhu atau waltizamuhu wa annahu la yastahiqqu al-uluhiyyah wal 'ubudiyyah illa Allah wahdah la syarikalah. Yang dimaksud dengan makna syahadatu an la ilaha illallah, rukun Islam yang pertama ialah syahadatu an la ilaha illallah, ialah ilmu bagi seorang hamba, pengetahuan bagi seorang hamba. Seorang hamba harus punya ilmu, punya pengetahuan. Pengetahuan dalam hal apa? Pengetahuan bahwa Allah Jalla wa'ala adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan peribadahan kepada selain Allah maka batil. Demikian pula tidak cukup yang namanya syahadat itu ilmu saja. Tahu, mengetahui bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi. Tapi yang kedua ialah wa'tiqaduhu. Demikian pula meyakininya. Jadikan ilmu itu sebagai apa? I'tiqad, keyakinan. Tidak cukup hanya sebagai wawasan. Tidak cukup itu hanya sebagai bentuk pengetahuan. Masalah syahadat tidak cukup seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Apa makna itu? Katanya ya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Anda yakin itu? Tidak. Saya hanya mengucapkan atau mengilmui saja. Tidak cukup. Harus ada apa? I'tiqad. Diyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan peribadahan itu hanya untuk Allah semata. Tidak boleh Allah Jalla wa'ala dipersekutukan. Kemudian waltizamuhu, seorang beriltizam.
Yang dimaksud di sini ialah seorang melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi kalimat tersebut. Tuntutan. Konsekuensi ialah satu tuntutan yang dituntut oleh kalimat itu. Ketika kalimat itu bermakna bahwa tidak boleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi, dan yang berhak diibadahi hanya Allah, maka barang siapa yang telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, termasuk kelazimannya, termasuk tuntutan daripada kalimat ini, hendaknya seorang tidak boleh melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam atau bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Adapun dibentangkan masalah ini kembali pada kutub atau kitab-kitab yang menjabarkan secara rinci dalam pembahasan akidah. Fa yujibu dzalika 'alal 'abd. Maka dari kalimat tadi bahwa Allah Jalla wa Ala, pengetahuan, kemudian keyakinan, satu keiltizaman, pengharusan dirinya untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling berhak diibadahi, dan segala ubudiyah itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah, la syarikalahu. Maka ini menuntut apa? Menuntut seorang hamba untuk melaksanakan segala ibadahnya dengan keikhlasan. Ikhlasu jami' ad-din lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh urusan agama hanya lillah, untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahirah wal batinah kulluha lillahi wahdah. Dan hendaknya seluruh aktivitas ibadah, baik yang sifatnya ibadah lahiriah atau sifat ibadah yang ada pada batin seorang berupa tawakal, inabah dan yang lainnya, maka semua jenis ibadah baik yang sifatnya lahir atau yang batin itu semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami' umuruddin, dan tidak boleh menyekutukan sesuatu apapun dalam urusan agama ini. Ini makna kalimat apa? La ilaha illallah. Qala wa hadha aslu din atau dini jami'i al-mursalin. Dan ini merupakan prinsip agama seluruh para rasul. Ini merupakan prinsip ajaran yang menjadi prinsip seluruh para al-mursalin, utusan-utusan Allah, wa atba'ihim, dan para pengikutnya. Kama qala ta'ala, seperti apa yang Allah Jalla wa Ala beritakan dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya. Tidaklah seorang utusan yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, seorang rasul yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk mendakwakan agama ini, kecuali diwahyukan kepadanya. Dan wahyu itu berisi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ketahuilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka beribadalah hanya kepadaku. Adapun syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, kita beralih kepada makna syahadat Rasulullah. Ayya'taqid al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan ila jami'i thaqalain. Yang pertama, seorang hamba harus ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk dari dua golongan, manusia dan jin. Jadi jangan sampai seorang
ketika melaksanakan agama ini tiba-tiba mendapatkan gangguan dari jin dan ia mempercayai, yang mana jin tadi memerintahkan satu perintah yang menyelisihi apa yang diperintahkan Rasul, dengan mengatakan boleh-boleh saja mengambil pelajaran dari jin. Mungkin Rasul tidak tahu apa yang diajarkan oleh apa? Jin. Tidak. Jin pula harus tunduk dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau seorang rasul diutus untuk manusia dan juga kalangan jin. Untuk manusia dan kalangan jin. Maka jin juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pengkhususan seorang rasul selain Rasulullah yang diutus kepada kalangan jin. Tidak ada nabi khusus yang diutus dari kalangan jin. Tidak pula seorang rasul yang dikhususkan untuk para jin selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ya aqidal abdu anna Allah arsala Muhammadan ila jami' thaqalain. Harus ada keyakinan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk kepada semua makhluk dari kalangan manusia dan jin. Basyira wa nadhira, sebagai penyampai berita gembira, dan juga bukan hanya menyampaikan berita gembira yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat begini pahalanya ini, barang siapa yang beramal ini mendapatkan ini, terus begitu saja tidak. Tapi juga nadhiran, mengingatkan siapa yang berbuat kesalahan ini, perhatikan bahayanya. Ini harus serempak, harus bareng, harus ada di mana seorang memadukan manhaj Rasul, basyiran wa nadhiran, penyampai kabar gembira, menyampaikan mana yang berupa hak, dorongan, atau yang disebut dengan at-targhib wa tarhib, dorongan, motivasi seorang untuk berbuat baik. Tapi ingatkan pula dalam masalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Orang akan menilai, ya tidak usah ikut campur urusan kesalahan orang. Yang penting orang itu diajak kebaikan saja. Tidak usah mengurusi kesalahan-kesalahan orang lain, urusi kesalahan diri sendiri. Kalau boleh demikian ini dikatakan sebagai dakwah, dan itulah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanyakan, Anda ikut kepada siapa dalam melaksanakan dakwah ini? Metodenya siapa? Kita ya ikut Rasulullah. Terus Rasulullah itu bagaimana cara mendakwahkan? Ya beliau memerintahkan, menghabarkan, memberitakan barang siapa yang berbuat kebaikan ini, pahalanya ini. Barang siapa yang melakukan ini akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, kemuliaan. Apakah Anda melupakan bahwa beliau juga mengingatkan kaumnya dari bahaya lisan misalnya, bahaya di mana seorang berakidah kepada akidah yang munharifah, keyakinan yang menyimpang, dimanakan atau dikemanakan sabda beliau, peringatan beliau, teguran beliau terhadap satu pemikiran atau keyakinan yang menyimpang. Nah, maka tidak boleh seorang apabila jujur mengikuti apa yang dibawa Rasulullah, mengambil sebagian dan menolak sebagian. Karena perintah mengikuti Rasul itu bukan hanya pada bagian yang sifatnya tarhib, atau juga pada sifat targhib semata. Karena sebagian orang mengambil manhaj Rasul setiap hari itu hanya memvonis, siapa yang berbuat begini kesalahannya ini maka neraka, barang siapa yang begini maka bukan pengikut Rasul, terus isinya itu. Ya orang juga takut. Orang juga takut. Tapi juga begitu, barang siapa yang dalam dakwahnya, model dakwahnya, cara dakwahnya
terus senantiasa hanya mengajak tanpa mengingatkan kesalahan-kesalahan yang ada, tanpa menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada, ini juga bahaya, bisa maghrur, bisa seorang terpedaya, menganggap bahwa tidak pernah melakukan kesalahan. Seolah-olah surga itu telah apa? Dia petik. Seolah-olah surga telah dia duduki, dia tempati, dan memastikan diri bahwa dia sebagai ahlu al-jannah. Tidak boleh. Harus pada keadaan yang gimana beliau basyiran wa nadhira. Yad'uuhum ila tauhidillah wa ta'atihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika dakwah dalam masalah tauhid hanya menghimbau kepada kaum muslimin, mengajak kepada kaum muslimin bahwa yang namanya tauhid itu cukup meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Kemudian Allah itu yang memberi rezeki kita, Allah itu yang mengatur alam semesta, Allah itu yang menciptakan kita. Adapun masalah-masalah uluhiyah, ya tidak apa-apa kalau masalah meminta-minta kepada selain Allah sebagai perantara, datang ke kuburan, menganggap itu sebagai seorang yang memiliki sejarah mulia, sehingga menganggap bahwa dirinya tidak mungkin langsung meminta kepada Allah, malu di hadapan Allah, akhirnya mencari perantara. Dan ini banyak para dai yang menyeru dalam masalah tawassul yang tercela, tawassul muharram dengan ibarat interaksi, hubungan, muamalah seorang bawahan dengan petinggi, pimpinan. Mereka menganggap bahwasanya muamalahnya seorang bawahan, rendahan, apalagi pemimpinnya tidak kenal, tidak tahu, itu kalau langsung meminta, itu aib katanya. Bahkan bisa saja ditolak mentah-mentah. Maka bagaimana caranya? Ya harus mutar dulu, cari perantara. Mengajukan usulan permintaan itu melalui apa? Perantara. Kalau tidak pernah dikenal, tidak pernah dia dengarkan, tidak diketahui, akhirnya apa? Ya tidak akan pernah sampai kepada pemimpin. Ini banyak diserukan semacam ini. Padahal ini tidak berlaku. Yang semacam ini pengkiasan batil jika dikiaskan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Tidak pernah Allah Jalla wa Ala merintahkan ud'uni biwasilati fulan wa fulan. Berdoalah kepadaku dengan cara kamu mencari perantara-perantara, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Baru kemudian mereka yang akan mengantarkan kepadaku, tidak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengkabulkan. Fazkuruni azkurkum. Siapa yang mengingatku, aku akan mengingat dia. Sampai-sampai para sahabat itu tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat seorang hamba. Dengan ayat Allah tadi. Waktu-waktu kapan seorang itu memastikan akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya apa? Waktu tatkala seorang hamba ingat kepada Allah, pasti Allah akan mengingatnya, kan begitu. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran seseorang ketika mengatakan yang namanya orang itu tidak dikenal oleh penguasanya, pemimpinnya, anggaplah dia masyarakat bawah. Bagaimana mungkin layangan surat, permintaan, permohonan itu dikabulkan oleh petinggi kalau dalam kondisi dan keadaan yang meminta tadi tidak dikenal? Yang akan cepat mendapatkan balasan kalau melalui perantara.
sekretarisnya, penjaganya, satpamnya kan begitu. Dia tidak, tolong ini ada surat, sampaikan kepada pemimpin. Dari mana ini? Ya, kalau saya langsung ngomong mungkin nggak dikenal seperti ini. Itu anggapannya. Ini batil. Kias ma'al farid. Pengkiasan yang di situ ada perbedaan yang jauh. Tidak boleh yang semacam ini dimisalkan dan diberlakukan doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan ayat yang di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, dan berdoalah dengannya melalui asma al-husna. Ini termasuk yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mencari wasail, perantara dalam doa supaya dikabulkan, sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan. Seorang ketika meminta kepada Allah rizki, bagaimana? Ya Razzaq, wahai Zat yang sangat luas rizkinya, urzuqni, turunkanlah rezeki kepadaku. Wa ya Ghafur, wahai Zat yang maha pemberi ampun, ighfirli, ampunilah saya. Dan sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk diperbolehkannya dalam perihal wasilah, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mencari wasilah, datang kepada seorang soleh dan bukan meminta kepadanya, tetapi seorang memohon kepada orang saleh tadi, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan saya, mintakanlah kepada Allah kebaikan-kebaikan yang ada pada saya. Ini boleh. Tapi kalau kemudian seorang datang ke kuburan orang-orang soleh dengan mengatakan, ya Allah, saya tahu bahwa penghuni kuburan ini adalah orang-orang yang soleh, dia dulu di waktu hidupnya baik, amalannya mulia, dengan perantaran dia ya Allah, mungkin begitu kan bahasanya, kabulkanlah doa saya, kabulkanlah permintaan saya. Yang semacam ini tidak diperbolehkan, meskipun dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak diperbolehkan. Demikian pula perihal yang diakui, artinya diperbolehkannya seorang dalam mencari perantara ketika beribadah ataupun berdoa antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan amal soleh. Kita pernah mendengar tentang hadis salasa nafar, 3 orang yang terjerembab dalam apa? Goa. Masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Ada yang karena baktinya dengan orang tua, kan begitu. Ada yang baiknya dengan seorang pembantu yang pernah menjadi pembantu di rumahnya. Dan ada seorang laki-laki yang jujur mengakui atas satu perbuatan yang hampir-hampir jatuh kepada perkara dosa, diingatkan. Semuanya bertawassul. Ya Allah, jika amal solehku itu engkau nilai satu amal yang baik dan ikhlas, maka kabulkanlah permintaan kami. Ini boleh. Jadi seorang dalam memahami perihal at-tauhid melalui apa yang diajarkan Rasulullah SAW, di mana beliau menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya dengan cara bitasdiqihi atau bitasdiqi khabarih. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mampu mewujudkan, yang mampu menerjemahkan dalam kehidupan kita terhadap syahadatu Muhammad Rasulullah, persaksian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Di antara wujud yang nyata ialah seorang membenarkan apa yang diberitakan Rasulullah. Segala apa yang dikhabarkan Nabi dibenarkan.
Hati-hati kalau sampai seorang sudah mengkritik. Hati-hati kalau seorang sudah ragu. Hati-hati kalau seorang sudah mempertanyakan tentang suatu berita yang betul penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipertanyakan tentang masalah apa? Syahadatnya. Lebih-lebih sampai menolak. Gara-gara tidak sesuai dengan apa? Akal. Gara-gara tidak sesuai dengan zaman. Gara-gara tidak sesuai dengan apa? Keinginan hawa nafsu. Lebih parah lagi. Kalau sampai ilmu sampai kepadanya, hujjah sampai kepadanya, bisa menjatuhkan salah seorang kepada kekufuran, menolak sebuah hadis. Yaqulu ahlul ilmi, man radda hadisan sahihan, alima bi sihhati faqad kafar. Siapa yang menolak satu hadis yang sahih dan dia tahu persis bahwa hadis ini hadis yang disabdakan Rasulullah, maka bisa menjerumuskan kepada kekufuran, bisa menjatuhkan pada kafir. Kafir bermakna seorang keluar dari Islam. Kalau meninggal tidak disolati, kan begitu. Kalau sakit juga tidak dijenguk, walaupun dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi semacam ini merupakan apa? Perihal yang menjadi konsekuensi ketika seorang mengucapkan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi lain bahwasanya mewujudkan makna syahadat Muhammad Rasulullah itu bukan hanya dinilai, diwujudkan, diketahui banyak-banyaknya membaca salawat. Nah, kalau salawat yang dibaca, salawat nariyah, salawat badar dan yang lainnya, ini salawat-salawat yang membahayakan bagi seorang. Salawat-salawat yang mengkultuskan Nabi. Andai kata mereka paham tentang lafadznya, bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Tetapi salawat-salawat yang dimaksud seperti salawat Ibrahimiyah, yang dianjurkan ketika seorang mendengarkan suara adzan, selesai adzan, sebelum berdoa membaca salawat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan satu salawat sekali saja, Allah membalas bagi orang tadi dengan 10 kali lipatnya. Jadi jangan sampai kemudian seorang menilai bahwa kaum muslimin, khusus para ulama, itu orang yang tidak gemar dengan salawatan. Karena anggapannya tidak pernah melakukan apa? Tidak pernah baca kitab berjanji. Berjanji ini kitab kapan? Kitab kapan munculnya, kan begitu? Nah, kalau ukuran para ulama bahwa ulama itu dikatakan cinta kepada Rasulullah dan tidaknya dengan kita berjanji, akan kita tanyakan kualitas cintanya Rasulullah dari kalangan para ulama dahulu. Imam Ahmad misalnya, baca berjanji tidak? Karena berjanji itu pada kurun yang terakhir, generasi jauh dari kalangan para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Syafi'i tidak baca berjanji, bagaimana? Dipertanyakan tentang kecintaannya kepada Nabi. Dan sekian banyak para ulama. Jadi kiaskan masalah-masalah seperti ini dalam memahami satu perkara. Tatkala kita mengangkat satu masalah, melakukan program dakwah misalnya, melaksanakan sekian banyak ibadah, dengan mengukur bahwa barang siapa yang tidak mengamalkan ini berarti dia belum menampakkan tentang tauhidnya, baik tauhidullah maupun tauhid Rasul. Kita tanyakan, ya akhi, wahai saudaraku, program yang Anda canangkan ini, amalan yang Anda amalkan ini, kapan munculnya? Melazimkan dengan Anda memvonis siapa yang tidak mengamalkan ini, berarti para ulama dahulu yang tidak mengamalkan dipertanyakan tentang apa? Tauhid dalam masalah uluhiyahnya maupun tauhid dalam perihal syahadat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Sehingga ukuran bahwa seorang itu dikatakan benar syahadatnya kalau membenarkan berita yang dibawa Rasulullah. Apakah berita itu berupa perkara-perkara gaib yang ada di alam kubur, atau berita-berita yang ada di alam akhirat, atau berita-berita yang sifatnya mengkhabarkan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran seorang. Di antara hal yang marak yaitu komentar sebagian orang yang diulamakan oleh mereka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abi Hurairah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bagaimana seorang ketika mendapatkan dalam minumnya itu ada lalat yang hinggap. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum." Apabila lalat itu hinggap di salah satu bejana yang berisi air minum, falyaghmishu, maka celuplah lalat tadi. Disuruh mencelup. Tsumma liyanzahu, kemudian apa? Diangkat. Tsumma liyanzahu. Disebutkan dalam tafsir riwayat ini bahwa fa inna fi ahadi janahaihi, karena salah satu sayapnya itu daun wa fil akhari shifa. Sebelah sayap ada racun dan sebelahnya ada penawarnya. Jadi kalau dicelupkan, maka di situ bisa menjadi apa? Netral. Tidak akan menyebabkan ada keraguan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini bahwa kalau konteks hadis idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum, yaitu pada minuman kalian, sirup atau mungkin kopi atau teh, tiba-tiba ada lalat masuk, masih goyang, celupkan. Dan boleh kemudian apa? Diangkat, dibuang, dan boleh diminum. Boleh diminum. Tapi tidak boleh mengilzamkan seseorang, memaksa. Tidak boleh mengilzamkan seorang minum nih. Saya tadi ada lalat, kurang khawatir. Minum. Harus sesuai dengan hadis. Rasul tidak memerintahkan untuk minum, tidak. Tapi kalau ada lalat yang masuk kepada minuman apa? Disuruh apa? Mencelup. Artinya boleh. Dan boleh juga bagi dia untuk membuang. Boleh. Jadi bukan satu keharusan. Bukan satu keharusan bahwa sunnahnya harus apa? Diminum. Tapi seorang dalam kondisi tidak ada keraguan sama sekali, yakin, maka boleh meminumnya. Dan tidak diperbolehkan seorang mengilzamkan orang lain, mengharuskan, tolong minum ini. Tamu misalnya, ada lalat 2, 3 dicelupkan semua, Pak tolong minum. Ya Anda duluan sajalah. Jadi dalam hal ini bukan satu keharusan, tapi boleh. Bahkan Al-Hafidz rahimahullah memasukkan tentang hadis ini dalam Kitabul Miyah, dalam masalah pembahasan air, menunjukkan bahwa kalau lalat dimasukkan telah menjadi bangkai, maka air yang ada pada bejana, misalnya pada cangkir atau mangkok, kemudian telah terkena bangkai, tidak menjadi najis, karena lalat bukan termasuk bangkai yang menajiskan. Nah, dan yang dikiaskan semisalnya itu binatang-binatang yang tidak punya apa? Darah. Kita kembali kepada apa yang disebutkan beliau rahimahullah. Jadi bukti bahwa seorang itu mengucapkan syahadat Rasul dan telah benar dalam aplikasi kehidupannya ialah bitasdiqi khabari, dengan membenarkan beritanya. Nah, seperti itu hadis tadi ada sebagian yang berkomentar mustahil Rasulullah mengajarkan seperti itu. Mereka mengatakan mustahil, tidak mungkin Rasul mengajarkan bahwa kalau ada minuman
hinggap lalat padanya justru mencelupkan. Ini bukan ajaran Nabi. Seolah-olah kotor kan begitu ya. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kebersihan. Seolah kita diajari hidup yang jorok. Ini bukan satu kejorokan, hukum. Suatu apa? Hukum yang di belakangnya banyak masalah-masalah yang bisa diambil pelajaran. Kemudian yang kedua, imtitsali amrihi, melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Banyak di antara kita yang masih tawar-menawar dalam masalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal perintah beliau ahful duha, yaitu disuruh memanjangkan apa? Jenggot. Seorang dalam posisi masih mikir antara jenggot dengan ketampanan, kan begitu ya? Antara jenggot dengan kebersihan, antara jenggot dengan profesi, antara jenggot dengan kebutuhan dunia, kan begitu. Sampai-sampai di sana ada syubhat lagi, khaliful yahud, suruh menyelisih apa? Yahudi. Yahudi pakai jenggot, ya menyelisihnya bagaimana? Kita tidak pakai jenggot. Lebih rusak lagi nanti kalau begitu. Disuruh menyelisih Yahudi. Yahudi sekarang pada berjenggotan. Terus gimana menyelisihinya? Ya tetap Anda pakai jenggot. Sisi lain nanti akan ada perselisihan. Ada yang mengomentari itu kan masalah-masalah yang tidak prinsipil, bukan masalah prinsip. Jadi tidak mengapa seperti itu. Terus sekian banyak kaum muslimin yang pada dasarnya menampakkan kepada keislamannya, kepada kebaikannya, dilemahkan. Bahkan pada tempat-tempat tertentu justru dihalangi untuk menampakkan kepada jati diri seorang muslim. Maka para ulama menyebutkan sesungguhnya ar-rujulah, kelelakian seorang itu nampak di antaranya bahwa ketika ada jenggot itu dipelihara. Menampakkan kepada kejantanannya dengan adanya jenggot seorang itu dipelihara. Begitu pula pada wanita, menampakkan kelembutannya, feminimnya, bahwa mereka tidak berjenggot. Andai kata dibalik ya, sangar kan perempuan misalnya yang berjenggot begitu. Jadi Allah tunjukkan sesuai dengan apa? Khalqiyahnya. Maka ikutilah bahwa Rasul mengajarkan sesuatu bukan urusannya karena kotor, tidak sopan. Ini tidak boleh semacam ini kemudian membekas pada kita dan menjadi penyebab lemahnya kita dalam mengamalkan Islam. Kemudian wastinabi nawahi atau nahyihi, menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Itu pun demikian, kita masih tawar-menawar dalam menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak larangan-larangan beliau yang dalam kondisi kita masih tawar-menawar. Antara keselamatan jiwa, antara perihal yang dimana seorang profesinya, antara kebutuhan dunianya. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah. Dan Syekh Sa'di rahimahullah, ketahuilah seorang itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hidupnya dunia dan akhirat illa bil imani bihi wa ta'atih, kecuali mengimani Rasul dan mentaatinya. Tidak mungkin yang namanya seorang itu bisa beruntung, bahagia, selamat, demikian pula berada pada kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan cara apa? Mengimani Rasulullah dan mentaatinya. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati an-nafsi wal walad wan nasi ajma'in. Demikian pula ukuran dalam masalah kecintaan. Seorang itu akan diukur kecintaannya dan nampak bahwa seorang telah mewujudkan tentang syahadatu Muhammad Rasulullah kalau seorang mendahulukan cintanya kepada Rasul ketimbang mencintai kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada jiwanya sendiri. Maka banyak para sahabat ketika mendengarkan ajakan perang, apa yang mereka lakukan?
Sampai-sampai ada kurma yang masih utuh dan mau dimakan, mereka tinggal. Karena apa? Mendengar, mencium adanya bau surga, termotivasi untuk mengamalkan amal soleh. Tidak sempat, walaupun hanya sekedar luqaimah, yaitu menghabiskan apa? Satu biji kurma. Tertinggal. Dan mereka ingin segera menuju bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada panggilan-panggilan yang di situ seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seruan-seruan yang dalam keseharian kita dengarkan dan kita masih mengedepankan cintanya kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada banyak orang. Contoh yang jelas, seruan azan. Seruan apa? Azan. Untuk mendirikan sholat. Padahal seruan sholat bukan hanya seruan Rasulullah semata, tapi juga seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus sholat, tegakkanlah as-sholat. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Jaga sholat 5 waktu dan terkhusus sholat asar. Dikumandangkan azan, hayya ala shalah. Kira-kira kalau dihitung, ketika di masjid dikumandangkan begitu, yang ada di masjid dengan yang ada di jalan, taruhlah kaum muslimin memiliki kesibukan sehingga sholatnya tertunda, atau yang betul-betul kaum muslimin tapi tidak sholat, berapa jumlahnya, nisbahnya? Sangat kecil yang ada dalam masjid. Terus di mana kaum muslimin yang dalam kondisi mereka sibuk, lalu lalang, sampai kebanyakan mereka lupa dengan masalah sholat. Contoh yang nyata dalam keseharian kita. Rata-rata mereka masih mengedepankan cintanya kepada dirinya sendiri. Kan begitu. Masih mengedepankan cintanya kepada orang banyak. Terdengar panggilan as-shalah, seorang masih menganggap karena apa? Tidak enak dengan orang banyak, atau kerjanya jika saya tinggalkan nanti orang lain menganggap bahwa saya ini seorang yang seolah-olah suci dan seterusnya. Maka ini perlu pendidikan kepada jiwa kita. Sudahkah kita didik jiwa kita mengedepankan cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ataukah kita masih sering mengedepankan cinta kita kepada diri kita sendiri, atau kepada anak, atau kepada manusia secara umum. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat adala ala risalatih. Dan di antara penguat kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kuatkan dengan adanya mukjizat. Adanya mukjizat, di mana mukjizat pembahasan semua kamus, baik yang berbahasa Indonesia, kamus dengan bahasa Arab, kamus dengan bahasa apapun, pengistilahan mukjizat itu satu kelebihan yang Allah berikan hanya untuk Nabi atau para Rasul. Maka ini termasuk bantahan kebatilan orang-orang yang mengatakan adanya mukjizat. Punya mukjizat. Mukjizat menyembuhkan orang yang buta. Mukjizat menyembuhkan orang yang kena apa? Terkena misalnya penyakit tuli, buta, pincang. Dan pada prakteknya banyak kita jumpai, ternyata seperti itu di tempat kejadian saja disembuhkan, bisa melihat, tapi pulang buta lagi. Ya bisa saja itu permainan daripada jin, syaitan yang ingin mengelabui kaum muslimin. Maka berhati-hatilah bahwa tentang mukjizat, dan hal itu ialah satu perbuatan yang tidak umum manusia pada manusia, bukan satu perbuatan keumuman, dan itu Allah Jalla wa Ala tampakkan kepada para Rasul untuk menguatkan bahwa itulah Rasul yang tidak boleh didustakan. Dan mukjizat juga bukanlah perkara yang dipelajari, bukan seperti tukang sihir. Tukang sihir bisa mempelajari bagaimana menyihir seorang, dua pasangan suami istri yang
memiliki kebaikan, keharmonisan dalam kehidupannya. Dukun, tukang sihir punya ilmunya, bagaimana memisahkan, bagaimana membuat keluarga itu tetap, kan begitu. Demikian pula mereka juga bisa membuat berbagai macam cara dengan melalui pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepadanya, yang dipelajarinya, walaupun menimbulkan sekian banyak resiko, keharusan kufur. Bahkan disebutkan tentang sihir, seorang tidak akan bisa mendapatkan sihir dengan sempurna kecuali dengan menghinakan Al-Quran. Pada sebagian tempat sampai pada tingkatan mereka menempatkan mushaf itu di atas kloset, di mana mereka buang hajat, itu diinjak. Dan itu kehendak syaitan, supaya orang itu bisa belajar sihir dengan cara sempurna. Nah, apakah kemudian kaum muslimin rela dengan cara seperti itu? Jangankan kemudian diinjak dengan kaki kita, diletakkan di bawah saja pun ada ghirah, kecemburuan kaum muslimin. Tidak pantas yang namanya Al-Quran itu diletakkan di bawah, kan begitu. Apalagi sampai diinjak, apalagi sampai kemudian dihinakan seperti itu. Maka berhati-hati dalam perkara ini, bahwa istilah mukjizat sesuatu yang tidak dipelajari, tetapi Allah Jalla wa'ala tampakkan atas kesolehan mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka, dan semua itu untuk menunjukkan tentang kerasulan. Summa qala wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulum al-kamilah. Demikian pula Allah jubiliahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memiliki kemampuan memahami ilmu yang sempurna. Luas sekali ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak para sahabat, bukan hanya semata-mata ketika ada masalah dijawab apa jawabannya, tapi sering beliau apabila kedatangan orang-orang yang datang menanyakan satu masalah, dijawab masalahnya dan diberikan solusinya, kan begitu. Karena kalau hanya menjawab boleh tidak mungkin bisa dengan cara seorang otodidak belajar. Ini boleh tidak? Boleh. Ini boleh tidak? Yang ini bagaimana? Tidak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Cari sendiri. Ini tidak mendidik, tidak mengajari umat. Seorang dai, dia hanya membidangi kepada masalah soal jawab misalnya. Bisa seperti itu, belajar. Buku-buku terjemahan sudah banyak. Ditanya hukum. Apa hukum orang yang tidak sholat? Apa hukum mengakhirkan sholat pada waktunya? Terjawab semua begitu. Tetapi pada prakteknya dia sendiri pun mungkin tidak mengamalkan. Dan ketika ditanyakan satu masalah dikatakan tidak boleh, dan juga tidak memberikan jawaban. Terus yang boleh yang bagaimana? Jadi bukan demikian. Rasulullah SAW ilmunya sempurna. Demikian pula beliau memiliki akhlak al-aliyah. Allah jubiliahkan. Allah berikan kepada Rasulullah SAW satu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa engkau berada pada akhlak yang agung. Demikian pula wa bimastamala alaihi dinuhu minal huda wal rahmah wal haq. Agama yang beliau ajarkan ini mencakup bukan hanya tadi mengajari orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah menjadi benar, tetapi rahmah, punya rahmat, kasih sayang. Demikian pula al-haq, berisi kandungan kebenaran, tidak ada keraguan. Ada tidak? Selain ajaran Islam yang mengajarkan di dalam ajarannya itu kepada apa? Al-huda, petunjuk, jalan yang lurus, menyelamatkan, ada sisi kerahmatan, kelembutan, dan tanpa ada keraguan. Tidak ada satu manhaj, ajaran, jejak yang jelas, jejak yang pasti yang mengajarkan seperti ini kecuali jejak yang diajarkan Rasulullah SAW.
Barang siapa yang keluar dari apa yang diajarkan Rasulullah, pertanyaannya cukup banyak. Betul tidak yang diajarkan tadi? Saya juga tidak tahu, ini hanya satu teori. Coba-coba dulu. Ya kan? Kemudian apakah membawa rahmat? Kadang di situ arogan yang bentuknya pemaksaan. Adakah padanya petunjuk? Tidak ada, dicari dalam Al-Quran maupun Sunnah menunjukkan bahwa ini jalan yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manakala seorang mengikuti suatu ajaran, maka lihatlah pada ajaran tersebut mencakup apa saja. Jangan kemudian terburu-buru nampak indah. Oh, dia lembut, dia bagus. Tapi betul tidak itu? Betul tidak cara-cara seperti itu? Kan demikian. Demikian pula telah ada tidak satu ayat atau hadis yang menyatakan bahwa inilah yang membawa kepada keselamatan agama seorang. Demikian pula wal masalih diniyah wa dunyawiyah. Ajaran yang beliau ajarkan itu membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Contoh satu ajaran yang orang menganggap bahwa itu apa? Bagus. Bom bunuh diri. Bom apa? Bunuh diri. Kan bagus. Seorang bisa masuk di tengah-tengah apa? Komunitas musuh-musuh Allah. Dirinya mati tapi yang lain juga mati banyak. Perlu kita tinjau. Sekian banyak peledakan-peledakan itu membawa maslahat duniawi dan ukhrawi, atau yang berujung kepada mafsadah, kerusakan. Rata-rata yang sering kita dengarkan dan kita dapatkan bahwa perlakuan-perlakuan semacam itu membawa akibat kepada kerusakan dunia dan apa? Akhirat. Pertama, siapa yang menjamin Anda ketika Anda membunuh diri itu Allah jamin dengan apa? Jannah. Siapa? Tidak ada. Bisa saja Anda merusak akhirat Anda, kan begitu. Masalah dunia, berapa yang rusak? Kadang-kadang Anda mengincar ada komunitas yang di situ ada orang-orang kafir, ternyata yang banyak kaum muslimin. Berarti Anda telah membunuh banyak kaum muslimin yang sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dibunuhnya. Kerusakan dunia dan akhirat. Jadi ternyata agama Rasulullah SAW, ajaran beliau bukan hanya mengandung di dalamnya untuk mengangkat orang itu supaya pintar, tidak juga. Tapi dibarengi dengan itu ada rahmat. Punya rahmat, kasih sayang. Demikian pula menampakkan al-haq, kebenaran. Demikian pula menampakkan di dalamnya masalih diniyah wa dunyawiyah. Ada kemaslahatan sisi dunianya dan sisi agamanya. Qala wa ayatu al-kubra hadzal Qur'an al-azim, dan tanda-tanda kekuatan beliau yang teragung atau terbesar ialah Al-Qur'an al-azim. Bima fihi minal haq fil akhbari wal amri wal nahyi wallahu a'lam. Di mana pada Al-Qur'an terdapat di dalamnya berupa kebenaran dari sisi beritanya, kebenaran dari sisi perintahnya, dan kebenaran dari sisi larangan. Summa qala rahimahullah faslu fil miyahi. Kita masuk pada pembahasan yaitu masalah air. Qala rahimahullah faslu fil miyahi. Al-miyahu jamak daripada ma. Sekarang kita masuk pembahasan air. Sebelum kita membahas tentang air itu sendiri, macam-macamnya, kenapa setelah masalah toharo kemudian urutan kedua masalah air? Disebutkan para ulama pertama tadi bahwa syahadat menempati urutan pertama dalam rukun Islam, kemudian yang kedua as-shalah dan berikutnya. Sementara perkara yang terpenting dalam masalah salat ialah apa? Masalah tohara. Masalah tohara membutuhkan masalah apa? Air. Dalam bersuci, aslu fit tohara al-ma. Asal mula seorang itu dalam bersuci menggunakan air.
Asal mula dalam masalah bersuci seorang itu menggunakan air. Karena ini merupakan perkara yang penting, bahkan mendasar, bahkan asal dalam masalah taharah ialah dengan air, maka dinomor duakanlah setelah dalam masalah taharah, atau dinomor pertamakanlah dalam masalah taharah untuk membahas masalah air. Jadi pertama kali yang dibahas dalam masalah taharah ialah masalah apa? Air. Kenapa tidak langsung wudu? Anda wudu menggunakan apa? Kenapa tidak dengan mandi? Anda mandi dengan apa? Kenapa tidak dengan cara bagaimana membahas masalah najis dan seterusnya? Anda menghilangkan najis dengan apa? Semua itu dengan apa? Dengan air. Maka dibahaslah pembahasan pertama dalam masalah kitab taharah, dalam masalah bersuci ialah perkara air. Summa qala wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddam 'alaiha. Adapun dalam masalah salat ada syarat-syarat dan telah berlalu sebagiannya, di antaranya ialah at-taharah. Di antara syarat sahnya salat ialah at-taharah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seorang tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Hadis muttafaqun alaih. Faman lam yatatahhar, barang siapa yang tidak bersuci minal hadath al-akbar wal asghar, barang siapa yang tidak membersihkan dirinya dari hadas akbar maupun asghar, wan najasa fala salata lahu, dan membersihkan dari najis, maka tidak ada salat baginya. Jadi hadis la yaqbalullahu salata bi ghairi tahurin, kata-kata tahur itu mencakup kepada seorang bersuci dan membersihkan najis. Bersuci dan membersihkan najis. Kita kembali tentang masalah air tadi, bahwa al-ma'u atau al-miyahu jamak daripada ma'. Jamak daripada ma'un. Dan kalimat air, walaupun miyah itu jamak air, bukan bermakna bahwa kalau ma'un itu berarti satu gelas, kalau miyahun berarti satu ember. Bukan begitu. Artinya jamak ini kan istilahnya untuk menunjukkan kata apa? Banyak. Kalau seperti qalamun, satu pena, maka untuk menunjukkan pena yang banyak apa? Aqlamun, pena yang banyak, kan begitu. Tapi kalau air, ma'un, jamaknya miyahun, bukan bermakna satu botol ini ma'un, kemudian kalau nanti satu kardus apa? Miyahun, tidak. Bukan itu maknanya. Karena dia satu kalimat yang tidak ada jamaknya, yaitu kasrah, tidak menunjukkan kasrah, tidak menunjukkan jumlahnya, tapi memiliki jamak dalam masalah apa? Penyusunan kata. Dipahami ya? Jadi istilah mufradnya ma'un, tunggalnya ma'. Kalau jamaknya miyah, jamaknya miyah. Tetapi itu semua tidak menunjukkan kasrah, karena ma'un juga sudah banyak. Misalnya danau, kita katakan apa? Ma, itu air juga, lautan yang luas. Dikatakan apa? Ma'ul bahr, air lautan. Satu cangkir begini ma, setetes juga apa? Ma'un. Jadi begitu. Jamak yang tidak menunjukkan kepada al-kasrah. Wa huwa jins, tetapi dia jenis, yaqa'u al-qalil wal kathir. Dan dia berlaku pada air yang sedikit atau banyak. Dia berlaku pada air yang sedikit maupun banyak. Dan sebagian ulama mengarahkan jamak air tadi karena ikhtilaf anwa al-miyah, karena beragamnya macam-macamnya air. Jadi arahan bahwasanya air itu diarahkan susunan katanya ada yang mufrad, ada yang jamak, dan arahan jamak ialah karena
anwa, yaitu macam-macamnya yang cukup banyak. Ditinjau dari sisi macamnya, ditinjau dari sisi ragamnya. Dan nanti akan disebutkan oleh muallif tentang macam air ditinjau dari sisi hukum, yaitu apakah dia air yang bersih atau najis. Demikian pula dari sisi ada air hujan, ada air danau yang muncul dari bumi atau mata air. Summa qala wa taharatu naw'an. At-tahara, bersuci itu ada dua. Ahaduhuma at-taharatu bil ma'. Yang pertama bersuci dengan air. Wa hiya al-aslu. Dan ini merupakan perkara yang asal. Jadi asal dalam masalah tahara ialah dengan apa? Dengan air. Karena dalam tahara juga boleh dengan selain air. Nanti akan ada pembahasan misalnya dalam masalah tayammum. Tayammum dengan debu. Fakullu ma'in nuzila minas sama atau nubi'a minal ard, maka semua jenis air, baik yang dia turun dari langit, namanya air apa? Air hujan, atau yang dia itu muncul dari bumi, yang disebut dengan mata air, yang menjadi kali dan yang lainnya danau, telaga, fahuwa tahurun, maka dia suci dan juga sekaligus mensucikan. Istilah tahur, dia suci sekaligus apa? Boleh dipakai bersuci. Tidak ada perincian. Yutahhiru minal ahdath wal akhbath, boleh dipakai untuk membersihkan dari hadas maupun khabath, dari perkara yang membatalkan wudu, atau dari perkara ahdath, hadas asghar maupun akbar, untuk mandi, untuk wudu, atau akhbath, dari kotoran. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahirin. Walaupun air hujan tadi, walaupun mata air tadi ada perubahan dari sisi warna atau bau atau rasanya. 3 sifat air: bau, warna, dan apa? Rasa. Tidak mengapa kalau ada air hujan mengalami perubahan warna, rasa, dan baunya, dengan catatan perubahan tadi disebabkan oleh sesuatu yang bersih, yang suci. Yang suci. Bukan satu yang najis. Contoh, ya, mungkin rumah-rumah yang kemarin kena apa? Abu vulkanik. Hujan kan, jadi apa? Warnanya keruh. Abu vulkanik najis apa tidak? Ya mungkin dikencingi siapa? Allah musta'an. Jadi asalnya apa? Boleh, walaupun keruh. Jangan sampai nanti, wah ini kok keruh, berarti najis ini. Tidak boleh ragu. Pastikan bahwa kalau yang merubah dari sesuatu yang tahir, yang suci, maka walaupun berubah baunya, dicium baunya, bau berubah, warnanya berubah, rasanya dicicipi, coba dicicipi, juga berubah. Itu tidak membuat perubahan hukum. Tetap dalam kondisi apa? Boleh dipakai apa? Bersuci. Dan juga boleh dipakai untuk membersihkan najis. Karena membersihkan najis juga jangan dari najis. Ada genangan air kencing dipakai membersihkan kencing, ya sama saja. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dari beberapa riwayat disebutkan tentang
sebabnya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lain. Yang di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, kama qala an-nabiyyu innal ma'a tahurun, air itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada suatu apapun yang menajiskan. Qala rahimahullah rawahu ahlus sunan wa huwa sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi, Nasa'i, demikian pula Daruqutni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini Abu Sa'id pernah menyebutkan asbab wurud, yaitu sebab turunnya atau sebab munculnya hadis ini. Rasul ditanya, qila ya Rasulullah, ana tawadda min bi'rin bida'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa duhumu al-kilabi wan natanu. Wahai Rasulullah, bolehkah kita wudu dari satu bir? Bir ini apa ya, kayak sumur kecil, atau kalau di kampung-kampung apa? Belik ya, sumur tapi tidak dalam. Kalau dalam itu biasanya sumur, tapi kalau pendek bukan sumur ya. Apa namanya? Nggak tahu. Kalau bahasa timur sana mungkin kalau sumur itu diistilahkan dengan perigi, kan begitu ya. Jadi penampungan air yang di situ ada mata airnya, sumur. Tetapi sumur tadi kemasukan sampah. Ada di sana pembalut wanita, karena bekas haid, hiyadu itu kain yang dipakai kepada pembalut para wanita. Kemudian perihal luhumul kilab, bangkai anjing, an-natanu, demikian pula bangkai yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ma'u tahur, pastikan bahwa air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskan apapun. Difahami bahwa asalnya air itu walaupun jatuh padanya kotoran, selama tidak berubah apa? Warna, kemudian bau dan rasa, maka tidak apa? Najis. Hadis ini bisa difahami bahwa haju as-salaf, di kalangan salaf atau para dahulu, para pendahulu, para wanita itu dalam menggunakan apa yang disilakan kepada pembalut, itu tidak menggunakan produk-produk yang sifatnya kepada kemajuan sekarang. Bahasa sekarang mungkin penggunaan kepada apa? Softsex. Yang di situ banyak dijumpai madharah, dampak buruk kepada para wanita. Selama penggunaan kain, yang di situ seorang bisa mencucinya, bisa mengukur tentang higienisnya. Ini berhati-hati. Seolah-olah di situ praktis, padahal membawa dampak yang buruk. Kemudian yang lain bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membimbing para sahabat itu dengan bimbingan ilmu dan kefahaman bahwa beliau alaihi salam mengajarkan bagaimana dengan masalah air di sumur yang di situ kemudian kemasukan sampah karena mungkin hujan, keikut daripada arus. Asalnya air itu suci dan mensucikan, tidak menajiskan apapun, kecuali kalau ada perubahan dan yang merubah sesuatu yang najis, baik pada warna, bau maupun rasa. Dan pada bi'r atau pada sumur yang mungkin kedalamannya lumayan, seorang punya sumur misalnya 20 meter yang airnya juga banyak, kemudian berubah, ini bisa dengan cara menguras atau bisa dengan cara menambahkan, digerojoki ya, ditambah sampai kemudian berubah. Andai kata baunya, warnanya, kemudian rasanya
telah berubah dari satu yang najis, najisnya diambil, diangkat, misalnya ada bangkai, kemudian ditambahi air yang lain, bisa termasuk perkara yang dipakai untuk dijadikan satu cara membersihkan air yang ada pada sumur. Bisa ditambahi atau dikuras. Nah, kemudian dalam hal ini bisa diambil kesimpulan, fa in taghayyara ahadu awsafi bi najasatin. Hadis ini mengajarkan kepada kita, andai kata satu atau pada air tadi terjadi perubahan dari salah satu sifat-sifat yang ada tadi, bau atau rasanya atau warnanya, binajasa, yang merubah sesuatu yang najis, fahuwa najisun, maka air tadi najis. Yajibu isnabuh, wajib untuk seorang tidak menggunakannya, tidak boleh memakai air tadi. Wal aslu fil asya'i, dan asal dalam segala perkara, prinsip yang perlu kita pahami, al aslu fil asya', perkara asal dalam segala hal ialah at-taharah wal ibahah, boleh dan mubah. Jadi asal dalam segala hal itu suci dan mubah. Jangan ada keraguan dulu. Dan bukan bermakna mubah semua apa saja diperbolehkan seorang kemudian atau mengambil tanpa izin, tidak. Karena bisa dimubahkan. Orang lagi nata buku lewat, tadi ada pelajaran, semua asalnya prinsipnya mubah. Orang jualan madu diambil. Ini barang jualan ya akhi. Bukan kemudian al-aslu fil asya'. Buku-buku yang digelar untuk dijual, ini bukan al-aslu fil asya' majanan, gratis. Kecuali kalau uruf misalnya melihat asalnya ialah mubah, maka tidak mengapa seorang menggunakan. Tapi kalau nampak ada korina, ada faktor pendukungnya, orang duduk menata barangnya, ya tanya dulu, ini dijual atau dibagi-bagi, kan begitu. Jangan asal menggunakan prinsip al-aslu fil asya' apa? Ibahah atau at-taharah. Baik, insyaallah tentang pelajaran ini kita sambung atau kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Ini akan dilanjutkan pengumuman dari panitia penyelenggara kajian di Masjid Al-Hasanah ini, karena insyaallah akan ada perubahan-perubahan jadwal serta penambahan materi insyaallah. Nah, dari saya cukupkan demikian. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.